Selamat siang buat kita semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun mengajar guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Validasi tindakan yang salah. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali dan menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang terjadi. Awalnya Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mereka akan meminta maaf serta Ibu Santi mengatakan apakah yang bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Eni. Menanyakan keyakinan kelas. Kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Bu. Kemudian ibu guru berkata, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman untuk membuat langkah keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati dalam penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah? Restitusi apa yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Langkah-langkah restitusi Vivi dan Natali. Pertama, mereka membuat diskusi kelompok dengan teman-temannya mengenai penerapan keyakinan kelas yang bertemakan saling menghormati dan bagaimana penerapannya. Kemudian mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Setelah itu memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban. Posisi kontrol yang diambil Ibu Eni adalah posisi teman dan posisi membuat merasa bersalah. Posisi membuat merasa bersalah. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan. Posisi teman. Tolong bantu Ibu ya. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu.
sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai aturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Bapak Lukman telah memposisikan dirinya sebagai posisi penghukum. Indikatornya menggunakan hukuman, nada suara tinggi, dan menghardik. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Pertanyaannya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nak, kenapa terlambat hari ini? Mengapa tidak memakai sepatu sesuai aturan sekolah? Yang kedua, validasi tindakan salah. Nak, kamu pasti tentu punya alasan mengapa hari ini tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sabrina, sepertinya kamu hari ini terburu-buru ya, agar tidak terlambat ke sekolah. Yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan. Nak, kamu sudah tahu keyakinan sekolah yang sudah kamu sepakati? Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Selanjutnya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu? Terakhirnya, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang harus dituju disiplin, kesederhanaan, tanggung jawab, dan kesetaraan. Menyikapi langkah Pak Lukman yaitu menggali informasi permasalahan apa yang telah terjadi setelah itu, mengarahkan dan memberikan solusi untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan metode restitusi. Kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi penghukum, teman, dan pembuat rasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Fajar membutuhkan kebebasan, kesukaan terhadap mata pelajaran tertentu. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Fajar, tahukah kamu konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Fajar, kamu tahu kan peraturan apa saja yang ada di kelas? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Melakukan komunikasi individu dengan Ibu Dani dan Fajar secara terpisah untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang terjadi. Kemudian bertindak lanjut sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah antara Ibu Dani dan Fajar dengan menggunakan langkah-langkah restitusi.
Kasus yang keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, Pak Guru Tata Busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda setuju, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini jelas bahwa Ibu Suti menggunakan posisi manajer untuk menyelesaikan masalah Anto dan Dino dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Validasi tindakan yang salah, mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun seharusnya pikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan terhadap Anto? Dan Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Posisi Dino adalah pelaku sedangkan Anto adalah korban. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ibu Suti mengaitkan dengan keyakinan sekolah yang telah disepakati, yakni menanyakan kepada Anto hal apa yang harus diperbuat Dino untuk menyelesaikan masalah tersebut dan meminta Dino untuk bertanggung jawab atas permintaan Anto agar permasalahan tersebut segera bisa diselesaikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang ada pada kasus itu yaitu saling menghargai, kesabaran, ikhlas, berhubungan persahabatan, tanggung jawab, pemecahan masalah. Demikian hasil pemaparan kami dari kelompok 1 mengenai hasil diskusi kami mengenai 4 kasus. Terima kasih.